Shalom semuanya. Puji Tuhan. We're gonna sing some songs together. But before, ayo ajak semua teman-temannya untuk bangkit berdiri. Kita mau menari bersama-sama. Haleluya. Yuk semua ajak temannya ya. Kita katakan, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan
bersyukur Tuhan dan kami bersukacita karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan kami ada sampai hari ini. Kami angkat tangan kami Tuhan Yesus dan kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Yesus, Kau hebat. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh kebaikan-Mu, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku,
adik-adik. Kakak percaya kalian adalah anak-anak yang antusias dan sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau kalian tadi sudah memuji menyembah Tuhan, bahkan bersukacita di dalam Tuhan. Sekarang saatnya ya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan Alkitab, pena, dan duduk yang rapi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Pada sore hari ini, kami datang mendengarkan firman Tuhan. Kami mau apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, itulah yang menjadi kesukaan dalam hidup kami. Diberkatilah firman Tuhan yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kakak akan membacakan ayat firman Tuhan ya. Dari Kisah Para Rasul 15 ayat 12 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 15 ayat 12 sampai 17. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simeon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini." Kakak baca ulangi ya ayat yang ke-16 dan 17. "Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini." Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan pada sore hari ini adalah dengan berjudul Pondok Daud dibangun kembali. Pondok Daud dibangun kembali. Adik-adik, siapa yang kenal mengenai Daud? Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Daud adalah orang yang suka memuji-muji Tuhan. Daud adalah orang yang selalu disertai Tuhan. Kakak percaya kalian adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Amin. Kalian adalah orang-orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Amin. Kalian adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke, kita lihat lagi ya. Pertama, bahwa Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Ayat 14 ya. Kalau kita lihat Allah menunjukkan rahmat-Nya. Supaya apa? Supaya dipilih. Yang diselamatkan itu adik-adik seharusnya hanya bangsa Israel. Tetapi karena rahmat anugerah Tuhan dari bangsa Israel, kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kalian tahu Yesus Kristus itu adalah keturunan dari Daud. Penebus kita itu yang telah mati, yang telah menyelamatkan adik-adik maupun kakak dan semua orang tua, kakak adik, teman-teman adalah Yesus Kristus dari keturunan Daud.
Mengapa Tuhan katakan bahwa Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain? Karena orang Israel yang telah ditebus Tuhan. Melalui orang Israel kita menerima keselamatan. Jadi adik-adik, Pondok Daud waktu itu roboh. Kenapa ya Kak roboh? Roboh karena mereka itu meninggalkan Tuhan. Mereka itu menyakiti hati Tuhan. Mereka itu berdosa. Dikatakan di dalam Amos ya adik-adik, Amos 9 ayat 10 dikatakan orang Israel itu berdosa. Orang Israel itu meninggalkan Tuhan. Jadi yang pertama adik-adik, Pondok Daud dibangun kembali, yaitu Allah menunjukkan rahmat-Nya. Kita dipilihnya menjadi umat-Nya. Adik-adik menjadi umat-Nya. Kakak menjadi umat-Nya. Kita semua menjadi umat-Nya. Kenapa? Karena Tuhan membangunkan kembali Pondok Daud. Adik-adik, itu adalah janji Tuhan yang kedua. Digenapi ya, karena nabi-nabi Tuhan akan menceritakan bahwa keselamatan akan ada bagi bangsa-bangsa lain. Dimulai dari bangsa Israel. Kenapa roboh? Karena sisa dari bangsa Israel yang hidup sungguh-sungguh, yang telah disucikan, melalui itulah keselamatan ada. Mari adik-adik. Ayat 13, setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Bangsa Israel, keselamatannya. Bangsa Amerika menjadi kenal Tuhan juga. Bangsa Australia, Singapura, bangsa Turki, Indonesia. Iya, kakak dan adik-adik menjadi umat Tuhan karena keselamatan dari keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih, betapa besar ya kebaikan Tuhan itu patut kita syukuri. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku seharusnya tidak diselamatkan, tetapi karena anugerah-Mu, aku diselamatkan mengenal Yesus. Berkatilah Tuhan bangsa Israel, bangsa Yahudi. Berkatilah Tuhan. Kita perlu berdoa seperti itu adik-adik, karena keselamatan telah kita miliki. Bangsa-bangsa lain tadinya tidak kenal Tuhan, tidak kenal Yesus, hidupnya jauh dari Tuhan, akhirnya kenal Tuhan. Kita patut bersyukur. Dan janji itu digenapi. Ya, di dalam Amos kita baca ya. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Roboh karena apa? Karena orang Israel meninggalkan Tuhan. Orang Israel berdosa, roboh. Aku akan menutupi pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Itu kata Tuhan. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu. Wah, Tuhan membangun kembali. Siapa yang melakukannya? Tuhan. Tuhan yang membangun kembali sehingga kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Tadinya kakak nggak kenal Tuhan, jadi kenal Tuhan. Tadinya adik-adik juga tidak kenal Tuhan. Akhirnya jadi kenal Tuhan. Seperti kakak katakan tadi, Daud adalah orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Adik-adik, mari biarlah pujian penyembahan kita semakin semangat di hadapan Tuhan. Bangkit pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena apa? Atmosfer kalau ada pujian penyembahan, kita bersuka cita, kita gembira, kita mengalami kemenangan. Coba kalau misalnya adik-adik sedih, dengarkan lagu Tuhan, wah pasti gembira. Karena apa? Karena ada kuasa dalam pujian penyembahan. Ada hadirat Tuhan pada saat kita nyanyi, menyembah Tuhan, kita berdoa, kita mencari Tuhan, hadirat Tuhan ada. Amin. Kakak percaya kalian juga jadi semangat ya memuji menyembah Tuhan seperti Daud. Di dalam kitab Mazmur, wah indah-indah sekali perkataan. Indah-indah sekali nasihat firman Tuhan. Indah sekali firman Tuhan.
di dalam kitab Mazmur, pengagungan kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih, mengapa Pondok Daud itu dibangun kembali? Supaya apa? Bangsa lain, orang lain mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Mencari Tuhan artinya apa? Mereka datang kepada Tuhan. Mencari Tuhan, tadi yang tidak mengenal Tuhan dikatakan jadi milik Tuhan. Ayo, kakak percaya, lambaikan tangan kalian yang menjadi milik Tuhan, yang suka mencari Tuhan. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalian adalah orang-orang yang selalu diberkati Tuhan, karena kalian mencari Tuhan, kalian diurapi Tuhan, kalian disertai Tuhan. Puji nama Tuhan. Mencari Tuhan itu berdoa, adik-adik. Mencari Tuhan itu baca Alkitab. Ingat firman Tuhan, jangan hanya ingat game. Jangan hanya ingat bermain-main yang tidak berguna. Tetapi ingat Tuhan. Kalau orang tua kalian katakan, anak-anakku 2 jam saja ya main gamenya, lihat HP. Kalian harus taat. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan supaya melalui orang tua menasihati kalian, mengajari kalian hidup benar. Itu maksudnya. Jadi dengar-dengaran ya, apa kata orang tua. Mencari Tuhan, berdoa lebih banyak, membaca Alkitab, memuji menyembah Tuhan. Amin. Kakak percaya, kalian adalah anak-anak yang taat, anak-anak yang menyebarkan keharuman Kristus. Di mana-mana atmosfer akan berubah karena kalian suka memuji menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Oh, haleluya. Praise the Lord. Kakak percaya ada kuasa pujian penyembahan di dalam hidup kalian. Pada saat kalian menyanyi memuji Tuhan, Tuhan mengurapi. Orang lain diberkati. Mama, papa diberkati. Teman-teman diberkati. Karena ada apa? Roh Tuhan ada di dalam hidup kalian. Pada saat kalian memuji menyembah Tuhan, kalian adalah pribadi-pribadi yang diubahkan Tuhan dan sanggup mengubahkan orang lain. Teman-teman yang tadi tidak suka memuji Tuhan, pada saat kalian memuji Tuhan, semangat menyembah Tuhan dengan segenap hati, air mata mengalir. Teman-teman tadi yang tidak sungguh-sungguh, mereka menjadi sungguh-sungguh. Kakak percaya itulah yang terjadi saat-saat ini. Dibangkitkan anak-anak untuk memuji menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan, semua itu dilakukan Tuhan supaya kita mencari Tuhan, supaya kita menjadi milik Tuhan. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan pada sore hari ini. Kakak pastikan kalian ingat ya, yang pertama Allah menunjukkan rahmat-Nya, kita dipilih menjadi umat-Nya. Yang kedua, janji Tuhan digenapi. Kalau kita baca Amos 9 ayat 11, akan kubangunkan kembali. Di dalam Kisah Para Rasul, Perjanjian Baru juga, kitab Perjanjian Baru digenapi. Adik-adik yang terkasih, yang ketiga, bangkitnya pujian penyembahan kepada Tuhan, supaya bangsa-bangsa lain mencari Tuhan. Bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah akan dikatakan Tuhan menjadi milik Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, tundukkan kepalamu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur melalui bangsa Israel yang telah dikuduskan. Kami mengenal pribadi Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, keselamatan itu Engkau nyatakan bagi bangsa-bangsa lain. Yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Yang tidak mencari Tuhan mencari Tuhan. Melalui pujian penyembahan, hidup berkenan di hadapan Tuhan dan disertai Tuhan. Kami percaya orang lain pun akan diberkati melalui hidup kami. Anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, yang setia mengikuti ibadah Batam Kid Worship, diurapi Tuhan melalui mereka. Banyak teman-teman mereka menjadi percaya kepada Yesus. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya. Wow, semuanya pada semangat gak hari ini? Wow, semuanya pada semangat. Apalagi sekarang udah waktunya untuk apa? Menghafal ayat firman Tuhan. Oke semuanya, yuk sekarang kita mau siap-siap nih baca firman Tuhannya. Adik-adik tahu nggak ayat hafalannya dari mana?
Dari perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Sekarang kakak kasih tahu aja, perjanjian lama diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 11. Coba ucapin lagi, 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. Pinter. Yuk sekarang kita mau baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Oke, supaya adik-adik lebih familiar lagi nih, yuk kita baca sekali lagi ya. Dari 1 Tawarik dulu. 1, 2, 3. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Oke, semuanya adik-adik sekarang kita mau hafal pakai gerakan. Yuk semuanya bangkit berdiri dulu dong, biar kita semua semangat. Yuk, sekarang kita hafal dari ayatnya dulu. 1 Tawarik dari apa? Dari T. Tawarik. Tawarik 16. Semuanya udah bisa baca kan? Ini 16, 1 dan 6. Ayat 11. Yuk ulangi sekali lagi. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. Sekarang kita masuk ke ayatnya. Carilah, gimana sih posisi kalau mencari? Carilah. Cari siapa? Carilah Tuhan dan kekuatannya. Terus carilah wajahnya selalu. Selalu itu artinya kita kan mengulang selalu setiap hari. Yuk kita coba lagi ya semuanya. Ayo semuanya yang belum bangkit berdiri dulu dong. Oke? Kita coba pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Oke? 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Oke semuanya, ini pendek banget, kita sekarang yang super fast, oke? 1, 2, 3. 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Yeay! Oke, sekarang kita sudah hafal semuanya kan? Oke, semuanya yang kita sudah hafal, kita jangan lupakan, kita terus hafal sampai minggu depan, sampai minggu depan lagi, oke? Oke, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Yuk adik-adik siapin persembahannya, mau yang di rumah yang mau dikumpulkan ke sekolah minggu, di ibadah anak, atau juga yang mau ditransfer, adik-adik bisa transfer lewat QR Code yang sudah disediakan di layar kaca. Juga bisa memasukkan nomor rekening yang tertera di layar kaca adik-adik semuanya. Yuk kita semuanya sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa bersama-sama. Yuk tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah beribadah. Kami bersuka cita karena Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kami. Sekarang kami mau juga memberikan persembahan, memberkati pelayanan Batam Kids Worship. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak yang memberi dan juga papa mama yang di rumah menjadi saluran berkat, supaya Tuhan Yesus demi kemuliaan Tuhan dan juga untuk pelayanan Batam Kids Worship terus berjalan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, semuanya kita sudah memberi persembahan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita waktunya sudah habis nih adik-adik. Tapi kita mau berjumpa lagi di Batam Kids Worship minggu depan di YouTube GKD Batam jam 5 sore. Oke adik-adik, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.